Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises, thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain, I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Pada zaman dahulu kala, hiduplah pasangan suami istri yang bernama Karyo dan Suti. Pekerjaan Karyo sehari-hari adalah berladang, sedangkan istrinya Suti mempunyai hobi berdandan dan berserah diri yang berlebihan di hadapan cermin. Mengurus rumah dan masak untuk suaminya pun malas. Suatu hari, Karyo pergi ke ladang sawah dan berbincang-bincang dengan temannya. Dia sama sekali nggak pernah melayani itu sebagai seorang suami. Apa maksud Karyo? Bukankah Suti itu wanita yang bisa diandalkan? Ya, benar itu. Bukankah kalian baik-baik saja? Ya itu dulu, tetapi semenjak dia bisa berdandan, dia malah keterusan melakukannya pagi, sore hingga malam. Dia hanya duduk di depan cermin. Ya namanya juga wanita yo. Bukankah memang sudah sewajarnya wanita berdandan bertampilan cantik, apalagi sudah punya suami? Kalau seorang wanita, tetap kewajiban seorang istri itu melayani suami. Jangankan membersihkan rumah, memasak untuk pulang saja, dia tidak mau. Ya satu saja yo. Kalau menurut isi, coba kamu nasihati adik-adik kamu. Barangkali dia mau dulu dan mau berubah. Ya yo, nanti kalau pulang dari ladang, coba kamu bincang-bincang dengan istrimu. Tapi jangan pamer lagi, biar dia emosi. Ya, dia coba bicara sama istriku. Tidak lama kemudian, Wati dan Sri tidak sengaja berpapasan di jalan. Ternyata tujuan mereka sama, yaitu untuk menemui para suaminya di ladang. Loh, Sri ngantar makanan juga, Kak? Iya, Mbak Wati juga, Kak. Iya, Sri, ayo bersama-sama. Ayo. Oh ya, Mbak Wati, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku jarang melihatmu keluar rumah. Ya, aku sibuk membuat kue. Wah, Mbak Wati jualan kue. Ya, walau gak seberapa, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mbak Wati jualan kue di mana? Aku menitipkannya kadang di pasar, kadang di warung. Wah, Mbak Wati hebat. Kapan-kapan ajarin aku membuat kue juga ya, Mbak Wati? Iya, siap, Sri. Kapanpun kamu bisa, aku siap untuk mengajarinya. Setelah sampai di ladang, Wati dan Sri menyiapkan makanan untuk suaminya. Wati juga mengajak Karyo makan bersama, tetapi Karyo menolak. Loh, ada Mas Karyo. Aku membawa makanan lebih. Mas Karyo, ayo makan dulu bersama-sama. Iya yuk, ayo makan yuk, bersama-sama yuk. Ya, terima kasih. Kalian mana saja bersama. Tono dan Wati sesekali memaksa Karyo untuk ikut makan bersama, tetapi Karyo tetap tidak mau. Alasannya pun tetap sama. Suasana itu membuat Karyo menjadi iri akan kedekatan temannya itu dengan istrinya. Lalu Karyo pun pamit untuk pulang. Kalau begitu, pekerjaan sudah selesai, lebih baik aku pulang. Nanti bisa menjelang siang. Ya udah kalau begitu, hati-hati di jalan ya. Jo, jangan lupa pesan tadi untuk nasihati istrimu.
Ya, ada orang mencoba. Wati dan Sri heran dengan raut wajah Karyo dari tadi yang kurang semangat. Apakah telah terjadi sesuatu dengan Surti? Tidak mau berpikir panjang, mereka bertanya pada Tono dan Narto. Mas, kenapa wajah Mas Karyo terlihat seperti rumah apakah dia dikenal dengan Mas Surti? Iya, Karyo ada masalah dengan istrinya. Ada apa dengan Surti? Bukannya mereka baik-baik saja? Awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi semenjak mereka nikah dan Surti mulai berdandan, sikap Surti semakin menjadi malas. Apakah Mas Surti seperti itu? Awalnya aku tidak percaya, tapi setelah mendengar cerita dari Karyo tadi, aku berpikir bahwa Surti benar-benar tidak melayani Karyo dengan baik. Aku juga jarang sekali melihat Surti di depan rumahnya. Biasanya aku lewat depan rumahnya, tapi akhir-akhir ini rumahnya sepi. Ya, dia mungkin sibuk berdandan dengan di tempat ini. Kasihan sekali Mas Karyo, aku bakal tidak pernah memberikan Mas Surti pulang. Sudah ketimbang mikirin mereka, lebih baik kita lanjutkan makan saja. Setelah mengetahui permasalahan Karyo, Wati dan Sri melanjutkan aktivitasnya. Di satu sisi, di saat Karyo sedang sibuk berladang, entah ada apa dengan Surti sehingga dia mau keluar rumah. Walau hanya pergi ke pasar, saat Surti ke pasar, dia tidak sengaja berpapasan dengan Yanti di jalan. Loh, Surti, mau kemana? Yanti mau pergi ke pasar. Aku lagi-lagi ini biasa. Apakah kau baik saja? Iya, baik-baik saja. Saya masih keluar. Apakah terjadi sesuatu? Jangan apa-apa. Sudah nanti aku mau pergi dulu. Kalau ada apa-apa, nanti pasti ke rumah ya. Iya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Karena melihat Surti agak sedikit berbeda, Yanti pun berpikir, apakah Yanti sekarang suka berdandan? Mungkin iya. Apakah selama ini dia diam di rumah hanya untuk berdandan? Karena tidak mau berpikir yang tidak-tidak, Yanti pun melanjutkan perjalanannya. Selang beberapa waktu, Karyo pulang dari berladang. Ia mendapati istrinya yang tetap setia di depan cermin. Melihat istrinya seperti itu dari pagi hingga siang, Karyo pun mencoba apa yang dikatakan oleh temannya tadi. Surti, bukankah kamu ini suamimu? Ya, Lalu mengapa kau tidak pernah menyambut setiap bulan berdandan? malas untuk melakukan itu. Bukankah kewajiban seorang istri untuk melayani suaminya? Lalu mengapa tidak ada makanan sedikit pun di meja? Jangan sampai jarang saya ingin berdebat denganmu, pekerjaanku semuanya itu saja. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang berdandan di depan cermin yang jelek itu. Karyo hanya menghela nafas berat melihat kelakuan istrinya itu. Karyo pun pergi meninggalkan rumahnya untuk menenangkan diri. Di jalan, Karyo bertemu dengan Samsul dan Kardi. Hai Karyo, mau kemana kamu? Hei Kardi, aku tidak tahu mau kemana. Kesal aku di rumah melihat istriku yang malas. Memangnya istrimu malas bagaimana sampai kamu sedih begitu? Berbeda dengan wanita lain, istriku ini pekerjaannya hanya berdandan saja, bahkan dia enggan untuk melayaniku. Wah, semacam apa itu? Kardi, tak boleh begitu. Aku turut prihatin dengan kondisi kamu, yo. Apakah kamu sudah berbicara baik-baik dengannya? Aku sudah mencoba berbicara baik-baik dengan istriku, tapi jawabanku dapat tetap sama. Mendengar ucapan temannya itu, Kardi dan Samsul tidak habis pikir. Kok bisa ada wanita seperti itu? Aku selalu iri melihat kalian dan teman-teman yang selalu dilayani oleh istri-istrinya. Yang sabar ya, yo. Setelah berbincang-bincang cukup dengan Kardi dan Samsul, Karyo pun pamit untuk pulang karena hari sudah mulai gelap.
bersama. Surti yang masih duduk di depan cermin dan tidak ada tanda-tanda ia memasak atau melakukan pekerjaan rumah. Karyo yang sudah capek akan kelakuan istrinya itu mengeluarkan isi hati yang selama ini ia pendam. Apakah kau tidak capek seharian seperti ini? Tidak, ini sudah menjadi kebiasaanku. Lihatlah istri Tono dan Narto, mereka selalu melayani suaminya dengan baik. Lah kadang berbeda dengan mereka. Aku ini wanita cantik, tidak mau panas-panasan, apalagi untuk melayani saja. Mendengar ucapan Surti, Karyo merasa sakit hati. Ia tak sampai hati mengapa istrinya berperilaku seperti itu. Di dalam rumah, sepasang suami istri itu sedang bertengkar hebat. Karena saking kerasnya pertengkaran itu, adik Surti yaitu Karti sampai masuk ke dalam rumah mereka untuk melerai. Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar seperti ini? Kan tidak harus berbuat tetangga. Lihat mbakmu ini, dia tidak pernah melayaniku sebagai suami, pekerjaannya hanya bercanda-canda. Aku tadi sudah bilang, waktu tidak ada untuk melayanimu. Aku tidak ada waktu untuk melayanimu, Karyo. Sudah, yang dibilang Mas Karyo tadi itu benar, Mbak. Sebagai seorang istri yang melayani suami pekerjaannya. Lihat, kakimu saja tahu apa yang kamu perbuat itu salah. Apa? Kau membela dia daripada aku? Aku ini Mbak Yumu. Iya Mbak, aku tahu, tapi yang Mbak katakan itu salah. Nah itu campur kamu tidak tahu apa-apa. Loh, aku kan cuma mengatakan mana yang benar Mbak. Diam kamu. Sudah, biarkan Mbak Imu itu. Kamu memang tidak tahu diri. Bicara. Kamu apa sekarang? Pikir sendiri. Dasar orang memang egois. Karena keributan yang cukup keras itu membuat Samsul dan Yanti yang pada saat itu sedang melewati rumah Karyo kaget sekaligus bingung mendengar pertengkaran mereka yang sangat keras dari dalam rumahnya. Kemudian Samsul dan Yanti bergegas menuju rumah Karyo untuk melihat apa yang terjadi. Siapa ini? Iya, kenapa kalian ikut campur? Ini urusan kita. Bagaimana kita ikut campur? Suara muka saja dengan keras atau juga lemah? Mbak Yanti, tolonglah. Mbak Surti tidak mendengar ucapan Mas Karyo dan aku, Mbak. Diam kamu Karti, ini urusan keluarga kita. Kenapa kamu cari bantuan orang lain? Untuk Pak Samsul dan Pak Yanti, tolong keluar dari rumah ini. Karti meminta tolong padamu, kamu tidak bisa menolak. Ya, kami tidak akan pergi sebelum kamu menyadari kesalahan kamu. Kamu memang tidak punya sopan santun sama orang. Ya justru mereka yang tidak punya sopan santun. Sudahlah Mbak, yang Mbak perbuat itu memang salah. Kamu itu masih kecil, tidak tahu apa-apa. Oh, jadi begitu. Waktu kita juga masa di jalan, aku tidak bisa berbeda. Ternyata juga ada sama ingin benar. Kamu sudah menerimanya, dan Yanti, bukan aku juga wanita. Kamu pasti mengalami jika kau ini suka berdandan juga kan? Ya, aku juga berdandan, tapi aku tidak pernah melupakan kewajiban sebagai seorang istri. Kamu memang keterlaluan, Surti. Tidak terima dengan omongan Yanti, ketika Surti ingin membalas perkataan Yanti, Karyo pun angkat bicara. Sudah cukup, aku sangat muak denganmu. Bahwa yang pentingkan dirimu saja. Inilah balasan untukmu. Dan Surti pun merubah menjadi Arca. Surti pun menjadi Arca atau disebut Reca Wetok. Serentak semuanya pun terkejut setelah melihat perubahan Surti. Loh Bayu, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku terkejut, Surti berubah menjadi Arca. Mungkin itu adalah balasannya karena sudah durhaka terhadap Karyo. Memang Mbak Yu salah, tapi ini keluargaku satu-satunya. Ya sabar ya Karti. Terima kasih ya semuanya, maafkan atas kesalahannya kepada kalian. Ya Karti, kalau begitu kami pamit pulang dulu ya. Kamu istirahat saja. Setelah menendang Surti dan berubah menjadi Arca, Karya tidak peduli dengan keadaan istrinya itu. Ia pergi ke hutan terpencil untuk menyendiri setelah mengutuk Surti. Tempat itu terkenal dengan keangkerannya. Banyak orang-orang yang ke hutan untuk mencari kayu bakar, tetapi sebagian tidak pulang ke rumah. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, membuat keseimbangan Karya goyah. Apakah itu makhluk yang menjaga hutan ini? Apakah Karya bisa selamat dari hutan itu? Rasa hawa manusia membuat terkagum. Gila-gila dari siwa manusia. Aku sangat kesal. Diam kamu.
Beran sekali kau berkata seperti itu. Apakah kau tahu kau ini siapa? Kau hanyalah manusia biasa. Jangan ganggu aku. Diam kamu. Kurang ajar kan? Kamu sudah berkali-kali pergi. Karena kau tidak sopan dengan jangan cara bisa sekali-kali wah. Karyo pun berubah menjadi arca atau reco lanang. Karena Karyo mengganggu tempat yang dihuni oleh makhluk tersebut, itulah oleh warga setempat menjadi arca tersebut keramat dan dijadikan sebagai tempat pemujaan.